Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefan Smedianto di YouTube channel saya. Oke, akhirnya kesampaian juga ya saya untuk membuat satu video tentang metode valuasi saham dari seorang investor legend, yaitu Warren Buffett, yang juga sampai sekarang masih eksis ya di perusahaan investasi beliau. Ya, jadi ini adalah sebuah kerangka berpikir ataupun metode investasi yang digunakan oleh Warren Buffett ya. Sebenarnya ini juga bukan sebuah ide baru sih sebenarnya. Ya, jadi kalau kita telusuri informasinya, ini juga beliau dapatkan konsepnya dari guru beliau, yaitu Benjamin Graham, di mana idenya adalah dengan cara membandingkan yield investasi yang diperoleh dari investasi obligasi dibandingkan dengan saham. Jadi dengan sebuah konsep investasi ini, para investor-investor kelas kakap ya teman-teman yang memiliki modal yang sangat besar akan selalu memiliki pertimbangan seperti itu ya. Jadi mereka akan selalu membandingkan yield dari sebuah instrumen investasi dibandingkan dengan yield dari instrumen investasi lainnya. Nah, mana yang terbaik? Disitulah mereka memiliki keyakinan lebih untuk bisa menanamkan modal mereka yang begitu besar itu dalam waktu yang lama. Jadi mereka akan selalu membanding-bandingkan antara satu instrumen investasi dengan instrumen investasi lainnya, mana yang memberikan yield terbaik. Nah, di sini lahirlah konsep yang namanya equity bond menurut Warren Buffett seperti itu. Nah, di gambar ini saya sudah memiliki sebuah statement atau quote dari Warren Buffett ya, di mana beliau mengatakan bahwa it's better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Ya, sebenarnya equity bond daripada Warren Buffett ini merupakan modifikasi sih dari ilmu investasi yang diturunkan oleh gurunya Benjamin Graham ya. Jadi kalau Benjamin Graham sendiri itu lebih berfokus untuk membeli saham-saham yang valuasinya sangat-sangat murah gitu ya dibandingkan asetnya, meskipun mungkin tidak memiliki kinerja earnings yang baik. Namun berbeda dengan Warren Buffett ya. Jadi beliau bersedia ya untuk membeli sebuah perusahaan yang wonderful menurut kalkulasi beliau, meskipun harganya sudah wajar. Karena beliau yakin bahwa saham tersebut setelah dibeli, itu nanti harga sahamnya akan terus beranjak naik mengikuti dengan pertumbuhan kinerjanya dalam waktu yang panjang ya, sehingga hasil investasinya juga akan berlipat-lipat seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan study case ya, satu perusahaan yang menurut saya itu bisa kita aplikasikan dengan menggunakan metode equity bond daripada Warren Buffett ini. Oke, jadi pada study case kita kali ini kita akan menggunakan satu perusahaan yang menurut saya wonderful, yaitu Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode tik saham ICBP ya. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai untuk menjelaskan tentang bagaimana sih kita melakukan kalkulasi daripada konsep equity bond ini, saya perlu jelaskan bahwa equity bond merupakan sebuah konsep investasi yang tidak bisa diaplikasikan ke semua saham, teman-teman ya. Jadi terdapat dua syarat utama dari metode investasi ini bisa teman-teman praktekkan untuk menilai apakah saham tersebut layak diinvestasikan apa tidak ya. Jadi yang pertama adalah perusahaan tersebut harus sudah beroperasi lebih dari 10 tahun ya. Karena kerangka berpikirnya di sini adalah kita membandingkan antara yield yang kita dapatkan dari investasi obligasi yang secara umum itu adalah 10 tahun. Jadi obligasi 10 tahun merupakan obligasi favorit para investor obligasi. Nah, kita harus bandingkan nih bagaimana jika kita juga berinvestasi selama 10 tahun di sebuah saham ya. Jadi konsepnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau untuk saham-saham IPO, saham-saham yang mungkin baru beroperasi mungkin beberapa tahun, itu tidak bisa masuk dalam konsep equity bond ini ya. Yang kedua adalah saham tersebut harus sudah memiliki historical kinerja keuangan yang stabil ya. Stabil dalam arti kata bisa naik dan turun tapi tidak terlalu volatile. Jadi perusahaan-perusahaan seperti komoditas, batu bara, logam, silikal itu tidak bisa kita masukkan teman-teman semuanya. Jadi saham-saham seperti itu akan di-exclude daripada metode investasi ini ya. Jadi ada dua hal tadi ya. Yang pertama adalah perusahaan harus sudah beroperasi selama setidaknya 10 tahun. Kemudian kedua juga perusahaan sudah menunjukkan kinerja keuangan historikalnya itu memiliki kinerja yang stabil. Dan akan lebih bagus lagi jika memang kinerjanya itu terus bertumbuh dari waktu ke waktu ya. Dimana salah satunya adalah ICBP seperti itu. Ada beberapa saham juga sih yang bisa nanti teman-teman praktekkan sendiri ya. Nanti bisa sampaikan hasilnya di kolom komentar seperti apa. Bisa teman-teman gunakan cara ini gitu ya. Namun pada case ini saya akan contohkan ICBP ya, karena menurut saya, menurut dari hasil pengamatan saya, ICBP merupakan salah satu saham yang memiliki track record kinerja yang bagus ya, yang stabil dan terus bertumbuh. Oke, saya akan mulai jelasin sebagai berikut. Ya, kita butuhkan komponennya apa saja, harap diperhatikan. Jadi yang pertama ini ada lembar saham ya. Kita bisa catat lembar sahamnya. Ini sebenarnya tidak terlalu pengaruh, namun perlu diperhatikan kalau misalkan perusahaan mengalami stock split yang nanti akan saya jelaskan ya. Di sini saya catat ya, untuk lembar saham daripada CBP itu di level 11,66 miliar ya, dan book value terakhir
berdasarkan kinerja Q3 2021 di level 2740 seperti itu. Nah, di sini karena kita menggunakan konsep investasi 10 tahun, jadi saya akan gunakan EPS daripada CBP pada tahun 2011 ya, yaitu di level 170. Nah, ini kenapa 170 teman-teman semuanya? Di sebelah kanan juga sudah saya berikan keterangannya bahwa sebenarnya nilainya adalah Rp339 per lembar saham. Kenapa menjadi 170? Karena ternyata sebelumnya CBP itu pernah melakukan stock split 1:2, sehingga agar lebih fair saya menghitung tingkat pertumbuhan daripada EPS-nya, maka kita juga harus bagi dua nih EPS yang kita peroleh pada tahun 2011. Nah, sampai sini saya ingin juga sharingkan satu tips ataupun satu sumber informasi yang bisa teman-teman pergunakan ya untuk memperoleh informasi tentang EPS daripada CBP. Oke, jadi di sini kita bisa menggunakan informasi yang berasal dari Stockbit ya, seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di bagian financials ya. Setelah diketik CBP, pilih di bagian financials. Nah, karena kita akan gunakan data pada tahun 2011, maka tinggal kita sebagai berikut ya. Ini kita scroll dulu. Nah, kemudian kita lihat di sini, kita scroll ke kanan. Nah, seperti ini. Ini kita ambil EPS-nya ya, teman-teman semua ya. Ini dicatat Rp338,77 ya. Jadi saya bulatkannya tadi di 339 seperti itu. Nah, jadi pertama-tama kita ambil seperti ini ya, dengan mengganti tipenya annual seperti itu. Jadi kita bisa dapatkan total EPS full year-nya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Excel. Nah, lalu berikutnya kita akan melihat ya, earning per share yang kita peroleh pada Q3 2021 ya. Ada cukup banyak sumber data yang bisa teman-teman pergunakan, silakan. Mau dari laporan keuangan, mau dari website Stockbit yang tadi juga bisa, mau dari aplikasi-aplikasi informasi tentang EPS perusahaan juga bisa ya. Ini gampang kok perolehnya. Jadi di sini saya dapatkan informasinya pada Q3 2021. Saya annualize-kan, maka saya proyeksikan itu di level Rp570 per lembar saham. Nah, dari sini baru kita akan lihat nih. Kita perlu cari tahu seberapa besar sih dividen payout ratio daripada perusahaan ini. Nah, di sini kita bisa kembali memanfaatkan website daripada Stockbit ya. Kita lihat di bagian key stage. Ya, jadi kita buka di bagian sebelah dividen ini ya. Nah, di sini ada tulisan teman-teman semua nih, payout ratio ya, berapa persen. Nah, ini coba kita klik di sini. Yang kita perlukan sebenarnya hanyalah nilai rata-ratanya saja teman-teman semuanya. Jadi kita bukan harus dapat angka yang persis seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini kita ambil yang range 10 tahun. Nah, di sini kelihatan ya, teman-teman semua ya. Di sini antara yang paling rendah di level sekitar 18%, 20%. Nah, di sini kita bisa gunakan saja nih angka yang menurut saya di titik tengahnya saja seperti itu ya. Jadi kurang lebih di daerah sini ya. Kurang lebih di level-level sini saya pergunakan 45% ya pada video kali ini seperti itu. Nah, step yang berikutnya kita harus menghitung CAGR atau pertumbuhan rata-rata daripada EPS perusahaan yang tadinya dari level Rp170 per lembar saham sekarang menjadi 570. Nah, itu berapa sih besarnya rata-rata pertumbuhannya? Nah, di sini kita bisa gunakan satu website ya sebagai tools kita, yaitu website CAGR Calculator. Jadi tinggal di googling aja ya, websitenya namanya CAGR Calculator seperti itu. Nah, untuk mendapatkan informasi daripada CAGR-nya kita bisa masukkan angka-angkanya sebagai berikut. Kita kembali lagi ke Excel ya. Di sini kita punya angka 170 EPS pada tahun 2011 dan juga 570 EPS full year pada tahun 2021 estimasi daripada hitungan saya ya. Nah, kita masukkan kedua angka tersebut di CAGR Calculator. Itu sebagai berikut. Untuk yang starting value-nya kita isi Rp170 per lembar saham. Kemudian ending value kita isi Rp570 per lembar saham dan periodenya kita isi 10 tahun. Nah, tinggal kita klik calculate. Maka akan keluar berapa sih CAGR daripada pertumbuhan EPS tersebut. Nah, di sini kita dapatkan angkanya di level 12,86%. Nah, ini yang kita pakai, kita masukkan kembali ke Excel seperti itu. Nah, di video ini saya buat harganya kurang lebih di level 8.800 ya teman-teman semua. Nah, berikutnya kita akan coba cari tahu berapa sih range tengah daripada PE perusahaannya selama 10 tahun. Di sini saya dapatkan angkanya 24 kali ya. Dari mana? Jadi kita akan kembali lagi ke website Stockbit ya untuk mendapatkan informasi min PE 10 tahun daripada CBP, yaitu sebagai berikut. Di sini kita akan gunakan yang namanya Funda Chart ya. Nah, ini menunya teman-teman semuanya, Funda Chart. Nah, di sini tinggal ketik saja namanya min PE standard deviation. Nah, karena kita sudah pilih 10 tahun,
maka kita akan dapat angkanya kurang lebih di sini, di level 24,66 kali. Nah, saya bulatkan aja ke bawah, jadi kita pakai level 24 kali, seperti itu. Sekarang kita kembali lagi ke Excel. Nah, di sini untuk menghitung equity bond daripada IJBP, teman-teman tinggal lakukan seperti ini. Ya. Jadi bagi EPS yang diperoleh pada tahun 2021 dengan last price pada saat kita lakukan kalkulasi. Nah, di sini saya dapatkan informasi equity bond yield ada di level 6,48%. Nah, selanjutnya kita akan hitung juga, kita akan lihat juga berapa sih yield daripada obligasi 10 tahun Indonesia ya, seperti itu. Nah, untuk ini sih teman-teman tinggal googling aja sebenarnya ya. Ketik misalkan 10 year Indonesia bond yield, maka kita akan dapatkan angkanya sebagai berikut ya, level 6,44% seperti itu. Nah, ini kita masukkan, tapi jangan lupa dipotong pajak ya. Dan berdasarkan informasi terbaru, ini pajaknya sudah turun dari 15% jadi 10%. Nah, di sini saya hitung, itu tinggal saya kali saja 90% dengan 6,44% seperti itu. Maka saya dapatkan netnya daripada 10 year Indo bond yield adalah di level 5,8% seperti itu. Oke, setelah semua komponen lengkap, sekarang kita akan masuk ya ke dalam proses kalkulasinya. Oke, jadi perhatikan ya. Pertama-tama kita akan pakai angka daripada CAGR ROE ini ya, di level 12,86%. Kemudian book value-nya ini kita dapatkan di 2740 ya, tadi di atas. Kemudian DPS juga kita dapatkan di level 570. Kemudian DPS ini kita hitung ya, dividen per share-nya. Tadi 45%, kita tinggal kali saja di EPS, maka kita akan dapatkan di level 256,5 rupiah per lembar saham. Kemudian dari situ kita akan hitung laba ditahan ya, jadi tinggal kita kurangkan saja antara EPS yang diperoleh dengan DPS-nya, maka kita akan peroleh laba ditahan untuk nanti kita masukkan ke dalam book value perusahaan seperti itu. Nah, kemudian di sini kan kita dapatkan harga sahamnya di 8.800 ya teman-teman. Maka dengan hitungan harga seperti itu, maka kita akan peroleh equity bond tadi dengan level 6,48% dan juga dividen yield di level 2,91%. Nah, berikutnya kita akan lakukan ini terus menerus sampai dengan 10 tahun. Nah, perhatikan, di tahun pertama adalah sebagai berikut ya. Ini kan tadi book value-nya masih di 2740. Nah, ini kenapa bisa jadi 3053? Jadi kita tambahkan book value ini dari laba ditahan. Karena laba ditahan seperti yang tadi saya jelaskan itu akan menambah book value, sehingga ini akan menjadi 3053 rupiah per lembar saham seperti itu. Nah, dari sini kita akan kembali hitung EPS perusahaan. Dari mana? Dari nilai ROE tadi ya. Kita akan lakukan hal yang sama. Kemudian juga kita hitung lagi DPS-nya dengan nilai yang sama seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan hitung laba ditahannya seperti apa. Caranya sama, tinggal mengurangkan EPS dengan DPS seperti itu. Dan kita akan hitung juga ya penambahan daripada laba ditahan ini ke dalam harga saham perusahaan. Ya, asumsinya kenapa seperti itu? Karena namanya book value itu akan terus bertumbuh. Nah, dengan asumsi yang sama, dengan pola pikir yang sama, karena itu berupa tabungan earnings ya, maka dengan pola pikir konsep yang sama ketika kita berinvestasi pada obligasi, maka harga sahamnya juga kita asumsikan bertumbuh seperti itu. Ya. Nah, dari sini harga sahamnya meningkat ke level 9.113 rupiah per lembar saham, maka kita akan hitung equity bond yield yang kita peroleh turun ke level 4,31% dan dividen yield yang kita peroleh turun ke level 1,94% seperti itu. Nah, ini teman-teman lakukan terus sampai dengan 10 tahun masa investasinya. Maka kita akan peroleh informasinya sebagai berikut ya. Untuk book value-nya maka akan bertumbuh ke level 5.648 rupiah, EPS akan bertumbuh ke level 726 rupiah, dividen per share itu secara total nanti kita akan pakai totalnya gitu ya. Nah, untuk harga sahamnya sendiri ini berada di estimasi kita di 11.708, maka equity bond yield-nya itu di level 6,2% dan juga dividen yield di level 2,79%. Nah, di sini kita bukan menggunakan harga saham yang kita proyeksikan atau yang terhitung di sini ya per tahun ke-10, melainkan kita harus gunakan konsep future value dari nilai EPS yang kita peroleh teman-teman semua ya. Jadi sebenarnya harga saham di sini kita pakai hanya untuk menghitung equity bond yield-nya saja seperti itu. Nah, jadi saya dapatkan angka EPS pada tahun ke-10 itu di level 726. Ini saya kalikan dengan min PI tadi ya, yaitu 24 kali, sehingga kita perolehlah informasi sebagai berikut. Jadi kita kalikan PI 24 dengan EPS 726, maka kita akan peroleh future value 10 tahun daripada IJBP di level 17.432 rupiah per lembar saham. Lalu kemudian perlu diingat ya bahwa IJBP kan juga rutin membagikan dividen seperti itu. Nah, jadi dividen kita harus totalkan nih. Dividen kita peroleh selama 10 tahun ya, dengan cara menjumlahkan dari tahun 0 sampai tahun 10 seperti itu, maka kita dapatkan totalnya dari level 2.706 rupiah per lembar saham.
Nah, oleh karena itu untuk menghitung final future value ICBP dalam waktu 10 tahun ke depan, maka kita tinggal tambahkan saja nih antara future value dari hasil hitungan EPS dikali dengan PE ditambah dengan total dividen seperti itu. Maka kita akan peroleh nilai final future 10 tahunnya di level 20.139. Kita buatkan sajalah Rp20.140 per lembar saham seperti itu. Nah, dari sini teman-teman semua ya, kita tinggal menghitung CAGR-nya. CAGR dari harga yang kita hitung saat itu ya, jadi kita anggap sebagai harga beli kita 8.800 itu sampai dengan Rp20.140 per lembar saham ini, berapa sih CAGR-nya? Nah, di sini saya dapatkan angkanya di level 8,70%. Caranya bagaimana? Caranya sama ya, kembali kita gunakan CAGR kalkulator yang tadi ya. Saya tunjukkan sekali lagi ya. Jadi di sini kita masukkan kembali angkanya 8.800 ya. Kemudian di sini kita masukkan untuk ending value-nya adalah Rp20.140 per lembar saham ya, dan dengan masa investasinya adalah 10 tahun. Maka kita akan peroleh yield daripada pertumbuhan harga sahamnya itu di level 8,63% seperti itu. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, itu yield di level 8,63%. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah berarti di level 8.800 ini merupakan harga beli yang menarik untuk ICBP? Di sini kita bisa lihat ya, ada spread antara yield yang kita peroleh dari investasi saham ICBP dengan yield yang kita peroleh dari investasi Indobond ya. Di sini saya dapatkan level 2,83% ya. Dari angka 8,63 saya kurangkan dengan 5,8% dari Indobond seperti itu. Nah, bicara menarik apa tidak, sekali lagi kita mesti lihat ya. Kalau menurut saya ini sangat subjektif ya, tergantung dari individu masing-masing. Namun kalau boleh kita to be fair, kita harus tambahkan juga nih spreadnya itu minimal di atas deposito ya. Dan kalau saat ini pada saat video ini saya buat itu deposito rentangnya ya untuk yang big bank itu maksimal 3% teman-teman semua ya. Jadi kalau di sini kita lihat spreadnya itu hanya di 2,83%. Jadi masih kurang menarik. Lalu kalau gitu berapa sih harga saham ICBP yang menarik ya? Nah, kita bisa lakukan simulasi nih. Berapa harga dari yang kita perlukan? Contohnya, misalnya kita simulasikan bahwa kita mau beli ICBP tadi ya, misalkan di level 7.500. Nah, kita perhatikan dengan ending value yang sama, udah kita masukkan kembali investasinya dalam waktu 10 tahun, maka kita akan peroleh CAGR-nya adalah sebagai berikut, 10,38%. Nah, kita dapatkan 10,38%, berarti setelah kita hitung itu ternyata sudah lebih tinggi dari spread tadi, bunga deposito 3%. Ya, berarti apa artinya? Berarti di level 7.500 itu harga ICBP menarik teman semua ya. Like investasi menggunakan kerangka berpikir atau konsep investasi daripada equity bond ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Perlu dipraktis. Kalau misalkan kurang jelas silahkan ditonton kembali videonya dari awal hingga akhir berulang-ulang ya agar paham ya. Tinggal pelajari, kumpulkan data-datanya semua dan lakukan perhitungannya seperti itu. Nah, ingat sekali lagi bahwa tidak semua saham itu bisa kita aplikasikan dengan menggunakan metode ini ya, karena metode ini memerlukan saham yang sudah beroperasi lama dan juga memiliki kinerja yang stabil. Karena kita membutuhkan pembuktian kinerja historikal masa lalu untuk memprediksikan atau memproyeksikan kinerja laba di masa yang akan datang. Nah, inilah yang membedakan antara Warren Buffett dan juga gurunya Benjamin Graham. Warren Buffett lebih ke arah sini, lebih ke arah forecast ke depan, lebih ke arah membeli wonderful company meskipun pada saat dia beli mungkin harganya tidak murah ya, tapi bagi dia itu layak sehingga bisa dia estimasikan dan dia tahu intrinsic value-nya di 10 tahun akan datang seperti apa. Nah, apakah worth it untuk dia beli apa tidak jika dia bandingkan dengan investasi pada obligasi. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Silakan praktekkan ya dan sampaikan hasilnya di kolom komentar, ataupun mungkin ada yang ingin bertanya silakan sampaikan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas waktunya. Thanks for watching dan see you in the next video.